sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Awal tahun 2018. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setelah kepulanganku dari Lombok telah berlalu 2 bulan lamanya. Aku kini mulai disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang mempunyai deadline yang cukup singkat. Aku sebagai seorang pengusaha di bidang properti dan developer tentu harus seprofesional mungkin untuk menyelesaikan setiap tahap dari persyaratan dalam bentuk perjanjian bersama yang telah kami tanda tangani. Bagaimana kabar Nida dan putraku? Aku selalu menghubunginya, meski itu hanya melalui pesan WA karena aku tak ingin perasaan yang datang secara tiba-tiba itu semakin membunuhku. Apakah aku seorang pria pengecut? Tentu tidak. Yang anehnya, Nida tidak pernah sama sekali menghubungiku duluan. Dia tipe wanita yang pasif, namun demikian aku bersyukur berarti dia posisinya akan selamanya tetap aman, tetap berjalan semestinya karena tak akan mengganggu rumah tanggaku yang sampai saat ini baik-baik saja. Nggak lucu kalau Nida tipe wanita yang aktif menghubungiku kapan saja ia mau, dan begitu aku lalai dan istri sempat membaca pesan darinya, maka buyar dan hancur sudah semuanya. Aku tak ingin seperti itu. Aku masih mencintai istriku. Aku sejenak berpikir dalam diamku sekarang ini, duduk berpangku dua tangan menatap hampa ke depan. Aku malah teringat lagi dengan Nida dan putra utama. Sedang ngapain mereka? Tarik laci meja pada meja kerjaku ini, ini dia foto kecil. Sejak sepulanganku dari Lombok 2 bulan lalu, aku sengaja mencari-cari album foto di rumah orang tuaku, album foto kecilku di kala seumuran dengan Tama, dan kini foto itu akan menyimpannya di laci meja kantorku. Ujarku sendiri bagi berbicara dengan anak yang ada di foto yang tengah kupegang, meski ini adalah fotoku sendiri di kala aku seumuran dengan Tama. Namun entah mengapa aku bagai melihat foto itu adalah foto Tama. Persis, nyaris 100% kesamaannya. Ya tentu bedanya pasti ada, mulai dari style rambut zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Zamanku masih kecil, 39 tahun yang lalu, anak seumuranku pasti dicukur seperti ini. Namun anak sekarang cukurnya bagus-bagus, udah kayak artis-artis di TV, serta cara berpakaiannya. Kala itu aku masih hidup di kondisi keuangan orang tua serba pas-pasan. Ayah yang hanya seorang petani tentu saja tak mampu memberikan kehidupan yang lebih bagus terhadap anak-anaknya. Semoga Tama akan berbeda dariku. Sebuah notif pesan masuk di iPhone terbaruku. Sedikit mengalihkan perhatianku dari foto kecilku, sebuah pesan masuk dari Bank BRI. Tunggu dulu, aku langsung jadi teringat kalau aku memberikan ATM rekening BRI ini ke Nida yang lalu. Baru kali ini ada SMS banking masuk. Bukan SMS itu yang langsung mengalihkan perhatianku sepenuhnya. Adalah sebuah notif pesan WhatsApp yang juga hampir bersamaan masuk. Pesan WA dari Nida, jantungku langsung berdegup juga. Perasaan spontan terkejut biasa karena setelah sekian lama aku baru di WA olehnya. Assalamualaikum Kak Ivan, maaf jika Nida mengganggu. Ya Allah, sopan sekali wanitaku ini.
nafas untuk sesaat sebelum membalas pesan darinya. Waalaikumsalam, kebetulan lagi santai. Ada apa, Nid? Alhamdulillah, Nida mengganggu kak? Tidak sama sekali, ada apa? Kakak baru lihat ada pesan masuk dari BRI Banking, cuma kakak belum buka sih. Maaf kalau Nida lancang kak. Tadi Nida kepepet mau bayar uang sekolahan Panji dan Putri. Ketika Nida bingung, Nida teringat ada ATM pemberian Kak Ivan itu hari di Lombok. Makanya Nida langsung meminjam dana di dalam rekening kakak 500 ribu. Kalau Nida ada rezeki, Nida akan menggantinya kak. Kak Ivan jangan marah ya. Astagfirullahaladzim. Si, bagaimana tidak aku langsung merasakan sekujur tubuhku gemetar membaca pesan ini. Sungguh makin membuka kedua mataku ini jika Nida memang wanita yang berbeda dari wanita-wanita yang selama hidup kenal. Aku yakin jika wanita lain tentu akan langsung menggunakan dana dalam rekening ini karena aku telah ikhlas memberinya. Namun tidak bagi Nida. Pun setelah aku iseng membuka mobile banking, rupanya saldonya memang terkurang hanya 500 ribu. Semakin membuatku tak mampu untuk mengungkapkan dengan sebuah kalimat bagaimana perasaanku sekarang ini. Kakak marah sampai nggak balas pesan Nida lagi. Oh tidak, dia ternyata menunggu pesan balasan dariku. Tanpa menunggu lama, aku langsung menelponnya saja. Kesal karena Nida kak? Tanya. Iya kesal pakai banget. Mengapa setelah 2 bulan lamanya dana itu baru kamu gunakan? Pakai acara izin segala. Kan baru sekarang Nida butuhnya kak. Balasnya dari nada suaranya aku yakin dia mulai santai. Mungkin kematian Pak Rahmat sudah mulai tak lagi membuatnya sedih berlarut-larut. Gunakan saja, semuanya itu hak kamu, itu hak anak-anak. Bukan hanya Tama saja, itu hak buat Panji dan Putri. Kak Ivan terlalu baik, tapi maaf kak, Nida belum juga dia menyelesaikan ucapannya, menyela dengan cepat. Jangan menolaknya seperti yang kakak udah jelasin. Kakak akan tersinggung jika kamu menolaknya. Sama kakak sendiri tak perlu malu. Apalagi aku tak mungkin tinggal diam jika hidup Tama tak baik nantinya. Maaf, aku tak bermaksud menyinggung, tapi aku yakin kamu paham dengan maksudku ini. Bukan hanya Tama, aku nggak mau hidup Panji dan Putri tidak seperti yang aku harapkan nantinya. Melanjutkan ucapanku dengan cepat. Lagi. Ya Allah, kenapa Kak Ivan selalu baik terhadap Nida kak? Kenapa kak? Karena aku malah bingung mau jawab apa. Karena mungkin sudah seharusnya seperti itu, malah kalimat itu yang terucap.
kakak, terlalu baik untuk Nida, terlalu baik bagi keluarga Nida, dan Nida nggak tahu bagaimana membalasnya. Balaslah dengan memastikan hidup Tama, Panji, dan Putri akan baik-baik saja, Nin. Cukup dengan itu saja. Ya, malah mewek lagi nih betina. Udah jangan nangis, tersenyum wahai adikku Adinda Yayani, karena ketika kamu tersenyum maka ingatlah, jika ada satu orang pria di dunia panah ini yang akan ikut tersenyum, akan ikut bahagia ketika kamu dan anak-anak bahagia. Angkatkan kaki ini untuk masuk ke dalam rumahku yang telah aku bangun dengan jarak bayarku sendiri. Satu kamar buat Arina Mahendra. Begitulah nama Putri serta anak-anak satu-satuku bersama istriku ini yang juga telah duduk di bangku SMA. Nina tahun ini baru masuk ke sekolah SMA, dan dia juga sudah mulai mengerti arti kehidupan seperti apa. 2 kamar kosong, 1 kamar buat Bija dan Mang Didin, pembantu dan supir di rumah kami. Mang Didin tugasnya bukan hanya sebagai supir sih, kadang ia juga bersih-bersih rumah, tanaman, dan lainnya. Membantu Bija tentunya, karena Nina sudah jarang menggunakan jasanya sebagai supir untuk bepergian. Nina sudah jarang juga keluar rumah. Kalau mau kemana-mana, dia memakai jasa taksi online biar nggak ribet kan. Sudah mungkin semakin dia bertumbuh, semakin dia sadar tak perlu menyusahkan orang lain ketika kita masih bisa melakukannya sendiri. Karena dia belum berumur 18 tahun, makanya aku tak beri izin dia untuk membawa mobil sendiri. Dan itu dipahami dan dimengerti oleh putri tercintaku ini. Sedangkan istriku lebih banyak menyetir sendiri untuk bepergian. Sudah cukup kan buat para pembaca untuk mengenal bagaimana keluargaku. Baiklah, kita lanjutkan ceritaku ini. Nin, bunda mana nak? Tanya aku ke putriku setelah masuk ke dalam rumah dan melihatnya sedang santai di ruang tengah. Belum pulang ya, balasannya. Tak lupa menyalim tanganku juga. Oh ya udah, akhir-akhir ini istriku selalu saja keluar rumah. Aku tak permasalahkan hal itu karena aku seorang suami yang tidak mengurungkan hidup istri. Biarkan saja dia mencari kesibukannya di luar, asal masih di batas kewajaran, dan aku yakin istriku adalah tipe istri yang setia. Semoga. Malam pun telah larut, aku tak sadar ternyata setelah mandi tadi aku tertidur di kamar cukup lama dan terbangun begitu pintu kamar terbuka dan mendapati istriku yang baru saja masuk. Kejapkan kedua mataku dan melihat sosok yang cantik